وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله para asatidz dan asatidzah, alhamdulillah Allah karuniakan nikmat yang luar biasa. Di malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah dengan Ustaz Happy Chandra MIKOM. Malam ini merupakan malam terakhir. Malam ini malam terakhir bagi kita. Tapi insya Allah ini adalah awal dari pertemuan-pertemuan yang akan kita bina, yang akan kita kembangkan agar santri-santri kita insya Allah dengan ridhonya semakin berkembang, semakin memiliki kapasitas dan kapabilitas menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Bekal singkat yang sebetulnya tidak cukup, dan insya Allah makanya kita akan terus kerjasama dengan beliau bagaimana ke depan santri-santri, para santri, alumni pondok pesantren menjadi teladan buat generasi yang lain pada keterampilan, terutama yang hari ini kita saksikan betapa Ustaz Chandra yang memiliki talent sebagai apa coba? Askar, motivator. Ada lagi siapa yang bisa menyebutkan Nisa sebagai apa? Public speaking. Ada lagi? Oh, talent. You know talent. Mean talent. Voice over. Is specialist voice over. Mungkin kalau dulu saya memiliki kesempatan dan menginginkan atau mengikuti keinginan sahabat saya yang mengajak saya menjadi bintang sinetron, duluan saya ngetopnya di televisi. Bukan lagi pengisi suara, tapi aktor. Dulu saya itu pernah menjadi aktor terbaik dalam drama. Dan itu dimainkan oleh teater HMI cabang Ciputat. Dulu saya berperan sebagai Marioso dalam edisi, saya masih ingat judulnya, Pacar Kebenaran. Diterjemahkan dan pernah ditampilkan dalam sinetron fragmen di televisi Republik Indonesia. Itu disebut dengan Pajar Safi atau Pajar apa itu. Jadi kisah pengkhianatan seorang sahabat. Nah, itu saya menjadi seorang serdadu yang galak. Dan kebetulan
sebagai serdadu Belanda, karena kita perang waktu itu berhubungan dengan melawan Belanda. Masya Allah. Setelah itu saya diperkenalkan oleh seorang produser, Ustaz. Belum dipanggil Ustaz, dipanggil Bung Yos. Nama saya dipanggilnya Yos. Nama kecil saya Yos. Saya kalau di kampung dipanggilnya Bang Yos. Bukan Bang Yos Gubernur. Ini Bang Yos, karena waktu itu mungkin orang tua saya kalau manggil laki-laki Ros itu di mana gitu. Ros kan dipanggilnya nama pertama. Jadi tidak dipanggil Din, dipanggilnya, nyebutnya kalau di Betawi itu seringnya kata-kata pertama. Ros. Oh, daripada ribet, mungkin nenek saya yang kebetulan memang punya kurangan, jadi tidak fasih. Dan akhirnya nama saya sampai SD, sampai saya kuliah, oh di Ios. Ya dari panggilan saya, kalau ada yang pernah tahu dan pernah dengar, ada juga siapa di antara teman-teman saya dari seangkatan itu kadang-kadang kalau manggil saya Bang Yos. Nah itu cerita sedikit masa lalu, masa muda, masa bandel. Sebelum dinasihati seorang tokoh ulama, kembali kepada khitbah untuk menjadi guru di pesantren. Guru, kalian semua guru harus memiliki kapasitas. Dan malam ini mudah-mudahan banyak nutrisi segar dalam membekali diri, agar kalian semua guru-guru muda ini rata-rata ini nggak ada yang tua, belum ada yang tua. Saya paling tua ini umurnya baru 29 tahun. Karena kemarin waktu itu saya uji coba itu di Facebook, wajah kamu masih 27 tahun. Bikin nggak merasa tua aja, padahal sudah mulai banyak tumbuh yang putih-putih, sudah jadi mbah kum. Sekali lagi saya harapkan ini menjadi waktu yang sangat berharga untuk kalian gunakan untuk berinteraksi hal-hal positif, bagaimana mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain dalam hal mengajari, membimbing, mengarahkan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kelas maupun di asrama, bagi ustaz-ustazah yang selalu menjadi mursyid, murabi di pesantren. Kita sangat berbangga hati, Allah tentukan hari ini Ustaz Harfi sudah menandatangani MOU dengan Allah. Insya Allah ke depan broadcasting talent calon pembawa acara, Mr. Ceremony, voice over, public speaker, insya Allah mereka akan dibekali. Dan sementara ada cikal bakal beberapa santriwati dan santriwan yang sudah terpilih untuk menjadi MC Club, broadcasting club. Dan nanti insya Allah kan sekarang sudah canggih, bisa jadi nanti beberapa kali kumpul di sini diarahkan dengan sistem online. Insya Allah. Sekarang zamannya online. Kan Chandra ada di Australia juga masih bisa. Hello Al-Barakah, I'm here. Insya Allah. MOU yang sudah ditandatangani oleh kita berdua, pertanda Allah sangat-sangat
membuka jalan untuk al-barakah. Insya Allah tadi juga saya sudah bicara beberapa hal. Mudah-mudahan dari yang sederhana itu menjadi yang lebih berkembang lagi, sehingga ke depan betul-betul terwujud lembaga yang produktif, dinamis, dan berguna, dan diakui keberadaannya dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Karena nuansa kita adalah pengabdian sebagaimana tujuan pendidikan di pesantren adalah kemasyarakatan. Kita siapkan kader-kader bangsa untuk menyapa Nusantara dan menyapa dunia. Malam ini sesi terakhir buat beliau. Besok sekedar bercengkrama pembukaan untuk acara Ustaz Hamam, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsir Ustaz. Mudah-mudahan harfan wa kalimatan, nasihatan wa tawjihan wal irsyadat, semua yang datang dari hati yang ikhlas, insya Allah akan membekas dan berkembang menjadi jariah beliau. Mudah-mudahan santri-santri dan ustaz-ustaz yang dapat menerima apa yang didengar, dilihat, dirasakan hari ini bersama Ustaz Habib Chandra menjadi modal untuk terus mengembangkan diri sendiri. Kita doakan agar beliau selalu sehat dan terus eksis, terus bisa mengembangkan diri dan selalu bisa menjadi kebanggaan kita di negeri ini, dimanapun beliau berada. Insya Allah bagian dari bagaimana santri masyarakat. Insya Allah demikian harapan kita. Al-hadini wal kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu bi mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi at-taklimi daril azim. Rabbana zalamna anfusana dzuluman katsira faghfir lana maghfiratan min 'indik fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la yashar wa min du'a'in la yustajaba lah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya bicara, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita bertemu dengan ratusan para santri yang hebat. 3 jam mereka duduk manis mendengarkan manusia ini berbicara. Mereka fokus ke depan. Dalam sekejap mereka tertawa melupakan rumahnya. Tapi dalam sekejap kok mereka tiba-tiba berlinang air matanya, karena mereka rindu dengan orang tuanya. Tapi kami beri waktu mereka dalam waktu 2 menit terakhir. Mereka menumpahkan air matanya. Mereka membuka kertas yang kosong. Tiba-tiba itu penanya, tanpa disadari dia menuliskan sepucuk surat untuk sang orang tua. Lama-lama kami beri waktu dalam hitungan 20 mundur itu tulisan terus dia menulis. Tak ada perbedaan. Di situ ada ustadz, ada ustazah, ada santri, semua menulis tanpa dia sadari. Satu zoom di capture dari fotografer, ada kertas yang basah dengan air matanya. Andai kan orang tuanya tahu, itu adalah bukti walaupun mereka jauh, tapi nantinya dia berdoa untuk mereka. Antum pun sama, para guru yang terhormat, pak kiai yang terhormat. Pertemuan dari pagi sampai siang, kemudian sore bertemu lagi dengan para MC talent. Mereka duduk manis layaknya seorang broadcaster handal, padahal mereka belum tahu apa itu broadcasting. Tapi mereka benar-benar menggosongkan kelasnya, seakan-akan di otaknya mereka berteriak, "Pak Chandra, ini kelasku udah kosong Pak, silakan Bapak tuangkan dengan pelan-pelan, jangan sampai ditumpah. Jika air ini sudah hampir tumpah, aku akan teguh dengan ikhlas dan cinta." Dan mereka pun 1 jam tak terasa teman-teman. Tiba-tiba performer maju ke depan, dia tampil dengan maksimal. Sampai operator di Jakarta itu mengatakan, "Pak Chandra, kok bisa itu anak santri tampil kayak gitu?" Yes, santri bukan hanya sekedar santri yang hanya belajar kitab kuning. Santri bukan hanya santri yang hanya belajar mahfuzat, tafsir, usulul fiqh. Tapi kita pun bisa mewarnai Nusantara ini dengan soft skill, termasuk guru-gurunya. Kalau udah kayak gini, pasti di antara antum sekarang dia berpikir, berarti kita malam ini berkumpul pun pasti akan ada yang ditunjuk untuk maju ke depan dan bicara. Jangan kepala Insyaallah. Ustaz, anak adul Ustaz ya. Anak tuh gugup kalau ada beliau itu, Masya Allah. Anak kayak acara audisi gitu Ustaz. Lama-lama bisa aja loh. ini kayak acara audisi hari ini. Habis itu kita dievaluasi gitu. Wajah-wajahnya sudah gak asing. Pagi tadi ada lihat sampai siang. Bapak Ibu yang baru datang hari ini, ahlan wa sahlan. Liqa'u sahibikum. Yang mungkin Bapak Ibu datang dari luar, liqa'u sahibikum. Anda senang bertemu dengan Anda di malam hari. Di saat Anda mungkin harus berkumpul dengan berkeluarga. Di saat Anda mungkin harus bercengkrama dengan pasangan Anda. Di saat Anda harus bercengkrama dengan buah hati Anda. Tiba-tiba ada not dari
Al-Barokah. Malam kumpul bersama Happy Chandra, pasti akan lagi berpikir, ya Allah ini makhluk datang dari mana? Pasti aku mengatakan, astagfirullah, orang tahu ya. Karena ternyata karakter seorang guru itu bisa kita rasakan di 2 menit pertama kita bicara. Dari mana kami melihatnya? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Langsung Allahu Akbar ya. Anda jangan sampai salah duduk hari ini. Yes, ini adalah ke-217 dari tahun 2016 Anda mengisi training untuk para guru. Setelah ini besok kita harus pulang ke Jakarta untuk bertemu dengan para protokoler di Istana Bogor. Habis itu hari Rabu kita merapat kembali ke Malang, kemudian ke Kediri. Kenapa nggak sekalian aja dari sini gitu saja? Sengaja biar Anda langsing. Sampai Ustaz Zainul dan Pak Parodi itu kan nggak capek, senang-senang aja lah. Oke, kita mulai segmen pertama hari ini yang akan Anda sharekan, yang pasti hari ini kita akan on air. Suara antum akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana, sama seperti tadi pagi, sama seperti hari ini. Feedback dari acara tadi pagi, kok tiba-tiba ada message ke operator Jakarta, Mas Chandra, kami dari Lampung Mas, komunitas parenting Lampung, kami kok penasaran itu dengan Al-Barokah ini. Ada kurang lebih 50 para calon-calon santri yang mungkin suatu saat akan merapat ke pesantren ini. Tiba-tiba datang lagi dari Martapura, ada pada pesantren Darul Hijrah Martapura, mereka juga sama lagi mendengarkan. Para talent-talent kementerian juga sama, mereka pada mendengarkan. Apalagi malam hari ini, di saat mereka lagi santai-santai, leyeh-leyeh gitu ya, sekarang suara antum yang akan didengarkan oleh mereka, bukan hanya santrinya. Santri-santri hebat pasti berawal dari guru-guru yang hebat seperti Anda malam hari ini. Ustaz, siap kita sama-sama belajar malam hari ini? Ya. Masya Allah. Ini ternyata baru ada sedikit langsung. Kalau capek langsung 100% itu. Oke, kita mulai people. Segmen pertama, coba Anda mendengar. Siap ya? Ready. Ayo, ready. Ketika Anda mengatakan are you ready, jawaban antum adalah yang guru-guru yang baru datang hari ini belum mengenal Anda mengatakan 2 kata. Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Tak perlu lama-lama people, angkat suara vokal Anda di atas 80%. Are you ready? Yes sir. Oke, operator silakan sampai kembali. Ini Al-Barokah Teachers. Mereka mencoba menggunakan vokalnya dengan menggunakan 2 kata. Are you ready? Yes sir. Antum tahu nggak? Sebelum antum masuk ke ruangan ini, mungkin antum ada masalah. Kenapa ibu tertawa? Betul. Sebelum masuk ke ruangan ini, mungkin antum penuh dengan problem. Ada masalah, ada problem. Kok tiba-tiba ketika mengatakan yes sir, itu antum lupa semuanya. Kenapa? Ternyata antum menggunakan ketika kalimat itu terungkap dari lisan antum, udah otomatis antum mengungkapkannya sambil tersenyum. Pasti itu. Jangankan antum, itu para nabi di Watampone Makassar. Ketika Anda mengatakan di 250 orang narapidana yang karakter kriminalnya berbeda-beda. Ketika saya katakan, are you ready? Yes sir. Mereka bertato. Mereka lupa kalau dia adalah pembunuh. Mereka lupa kalau dia adalah pencuri. Mereka lupa kalau dia pernah melakukan kriminal. Tapi ketika mengatakan yes sir, sampai tersenyum itu indah banget teman-teman. Anda tak perlu lihat antum mengatakan yes sir tanpa ada senyuman di situ. Kalau ada di antara antum yang mengatakan yes sir tapi gak ada senyuman, berarti dipertanyakan makhluk seperti apa. Berarti guru yang hebat, guru yang berpengaruh, guru yang naik kelas, menghancurkan energi negatifnya cukup dengan smiling. Antum tanya, Pak Hebi, antum gak capek? Antum tadi ngomong sampai siang, sore ngomong, malam ini ngomong lagi. Because I love it. Anda cinta kerjaan ini. Andai kan nanti subuh Anda ngomong lagi, ayo. I love it. It's my passion. Ini jiwa raga anak people. Kalau antum ambil silat besetkan di pipi anak, akan keluar darah gambarnya mikrofon. Lebay.com-nya aneh kayak gitu.
Antum ambil lagi tuh setelah ada tulisan Master of Ceremony. Darah anak aja bicara kawan. Anak tanya antum cinta nggak sama pesantren antum? Antum cinta nggak dengan profesi antum? Silakan antum nanti setelah pulang ambil silatnya masing-masing. Keluar apa? Kalau keluar darah ada logo Al-Barokah di situ. Nanti ada segmen itu untuk menentukan apakah ini passion atau bukan. Oke, people. Maka setiap karakter guru itu gak mungkin sama. Anak katakan ke santri juga, you my people, karakter anda gak mungkin sama. Anak otak kanan, pasangan anak otak kiri, Ustaz. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan, jarang yang karakternya sama. Bayangkan anak berbicara, terus istri anak juga sama pembicara. Anak motivator, istri anak juga motivator. Aku bisa bayangkan di rumah apa yang akan terjadi. Kami saling memotivasi satu sama lain. Anak bikin stage di lantai 1, istri anak di lantai 2. Kalau anakku azwaja, value-nya apa? People. Anda bisa menjadi guru yang hebat dan berpengaruh kalau Anda bisa mengetahui karakter Anda masing-masing. Antum otak kanan itu powerful, dia bicara, dia nikmati. Ketika masuk ke kelas, ternyata anak-anaknya itu sama otak kanan. 30 orang otak kanan, semua orang kayaknya minta ampun. Dia orang lapangan semua. Antum juga sama. Orang otak kanan itu kelihatan gak? Dia orang otak kanan itu kalau dia berkumpul di satu ruangan, dia tak betah dan gelisah. Orang otak kanan itu anti banget dengan ide. Salah. Tapi dia kalau udah dikasih panggung, powerful ya. Tiba-tiba antum masuk ke area kelas, di situ Allahu Akbar ramainya minta ampun. Antum bisa bayangkan gurunya ramai, anaknya ramai. Itu kiamat kubro di kelas kami. Antum otak kiri, terlalu banyak diamnya, jarang dia bicara. Otak kiri ini. Ketika otak kiri dia masuk ke kelas, anaknya juga otak kiri. Diam semuanya itu, sepi kali. Antum apa yang terjadi? Yang akan terjadi semua akan mengeningkan cinta di sini. Karakter Anda itu unik. Maka people, di segmen ini Ana minta kesediaan antum bersama saya Happy Chandra. Saya berkiprah sebagai Istana Negara dan di voice over. Bismillah, kita coba, kita buka segmen Spirit Sang Guru. Ini sudah disiapkan slide ini ke beberapa guru di beberapa kota di Indonesia, termasuk di UM Universitas Semaraya, bahwa ternyata materi ini dikip oleh beberapa orang. Pak Happy saya ambil ya quote-quote-nya, Pak Happy saya ambil ya slide-nya, termasuk ada motivator. Motivator itu dia termasuk grupnya Mas Mario Teguh. Anda tahu motivator itu bilang, Mas, aku ambil ya slide-nya ya, aku mau coba ketika menyampaikan buat guru-guru, aku coba pakai slide sampean. Silakan Pak. Ternyata beda cara menyampaikannya. Sekarang antum menyampaikan materi, judulnya sama, karena Muhammaduna iman Vivi sama judulnya, tapi cara antum menyampaikan pasti beda-beda. Kenapa waktu itu saat di Aceh ketika Ana menjadi MC Pak Surya dan Ma'ali Menteri Agamanya, saat itu ternyata di Aceh sangat bangga sekali karena ada orang yang pintar bahasa Arabnya, orang kulit karen, dia asli dari Lambar. Dia mengatakan, Pak Chandra, nanti akan muncul itu satu orang, dia seorang guru, pintar bahasa Arabnya, Pak. Nanti akan tampil depan kita, yang hadir 2.500 korban tsunami Aceh, wahum walaisu minal ma'ad. Hanya ketika tampil ke depan, dia pakai imamah. Ketika maju ke depan, apa yang dikatakan? Ayyuhal ikhwah, hadza liqa'un sa'id bikum. Baru ngomong kayak gitu, orang semua tertegun kak. Anak takut sama tuh, tertegun. Hebat banget nih ngomongnya, suaranya. Tapi setelah itu apa yang dikatakan? Ayyuhal ikhwah, kana Muhammadun na'iman fi
lagi nunduk lagi. Allah. Antum tahu semua orang itu berlinang air matanya kawan. Orang Aceh semua berlinang air matanya. Anak fakir yang nggak menangis. Geli yang dengar. Katanya mu'alim Ustaz Wahad. Anu dia yakin pasti nih kalau tak gontor pasti pondok alumni ini. Udah yakin itu. Tapi pinter pede dia. Orang terhipno. Semakin semua orang tepuk tangan, dia semakin percaya diri. Dia turun dari panggung, itu adalah kesempatan dia untuk berpikir pelajaran apa yang harus sampaikan. Awal itu, kartunya itu anak-anak mahal itu semakin kepepet, loadingnya cepat. Pas turun ke bawah, semua senyap lagi dia. Dia mengatakan apa? Ikhwani, kita bani kota. Tilka nafidatun nafidatani nawafid. Antum tertawa karena antum paham. Ya Allah, itu darsul gua Arabiyah, sokul Allah warnanya hijau. Disampaikan di situ orang terhipnos semua loh Kak. Akhirnya itu orang oleh karena yang ngomong ke anak tadi, Pak jangan apa bilang. Kalau dia udah bicara, ya Rob ya kan, semua menangis. Anak bilang, ibu paham gak apa yang diomongkan? Aku tahu baca-baca begini. Kami itu udah yakin Pak Chandra. Dia lagi berbicara tentang dahsyatnya tragedi tsunami Aceh. Hakon ini Zat. Anak sampai menemukan makhluk yang seperti itu. Ada umat Nabi Muhammad yang kayak gitu loh. Itu pelajaran bahasa Arab Pak. Kalau diartikan kan jendela dijamakan jadi banyak jendelanya di situ. Terus apa? Dibalik tertawa antum dapat ilmu. Ya Allah betul ya. How to say, cara kita bicara 97%, tapi what to say, isi pembicaraannya hanya 3%. Sekarang antum menyampaikan materi kepada your student, topiknya sama. Mahabbah nubuwah, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Agim yang maju ke depan, dia akan beda topiknya, cara ngomongnya. Teman-teman, kita mengenal Muhammad itu jangan sampai hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal ya. Kita harus mengenal Muhammad itu lahir dan batin, biar kita mendapatkan syafaat nanti di hari akhir. Betul apa tidak? Tapi Maryam Teguh kan beda lagi, judulnya sama loh. Kalau kita ingin melihat pembicara yang hebat, itu kita bisa mengenal nama Muhammad. Gitu. Salam super. Aktoriko ahamu minal. Anda temukan ternyata di luar benar juga ya itu aktoriko ahamu minal madda. Berarti spirit sang guru dibutuhkan. Kenapa? Ya kita lihat. Kalimat terbaik untuk guru yang hebat, guru yang berkarakter adalah ini. Anak sampaikan kepada santri tadi, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Kalau guru mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Bikin idan itu penting, jangan yang penting bikin idan. Kalau kita sebelum masuk ke kelas mengatakan, yang penting aneh bikin idan, udah dipertanyakan tuh. Gitu kan? Maka semua yang hari ini hadir, yuk antum lihat. Coba dong teman-teman ada yang baca. Baru ketemu Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum yang ikutan tadi pagi antum sudah menebak. Anu udah tahu kemana Pak arahnya. Itu mah pasti akan dikasih ke orang-orang itu. Ya. Senang Pak saya ketemu dengan Bapak. Antum membaca redaksi itu dengan kuat Pak, biar operator mendengarkan suara antum. Siapa ya Bapak ya? Iya Pak yang itu Pak. Bisakah Bapak yang megang mikrofonnya?
menggandeng tangan. Dari atas Ustaz. Sang guru menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Antum katakan, kita akan lihat tayangan berikut ini. Kita akan lihat tayangan berikut ini. Sejak 22 tahun lamanya Untung telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Berbeda dengan para guru umumnya, Untung menyandang disabilitas. Namun kekurangan ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap mendidik dan mengamalkan ilmunya. Sejak pagi hari Untung telah berangkat ke madrasah tempat mengajar. Di sekolah ini Untung menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Karena keterbatasan fisiknya, Untung mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang takdir dari Allah. Tapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun hak honorer saya yang sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya yang sekarang 300, tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa itu. Bagi para murid, Untung dikenal sebagai sosok guru yang penyabar dan dikenal bagus dalam mengajar. Baik. Cukup. Hampir 5 kali anak ketemu Pak Untung ini. Antum dengar tadi gajinya berapa? 200 dan akhirnya 300. Itu tahun 2017. Ketika 2019, akhir sebelum pandemi, anak ketemu lagi dengan Pak Untung di SS Suara Surabaya. Pak Untung, Pak Chandra, gimana Pak Untung? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Chandra. Sekarang gaji saya naik 50.000 Pak Chandra. 350, senang saya Pak Chandra. Alhamdulillah. Oh, nangis sana. Anak perlu Bapak itu, Pak, ya Allah, ya Allah, biar karim. Biar nanti aroma surga sebagai gajinya dari Allah, Pak. Gak apa Pak Chandra, saya senang, saya ikhlas. Yang penting saya lihat anak-anak tersenyum di pagi hari aja, saya udah ikhlas. Tangan saya mungkin seperti ini Pak Chandra, kaki saya mungkin seperti ini, tapi cinta saya sempurna buat anak-anak didik kami. Anak gak bisa ngomong apa-apa, anak peluk Allah itu. Semua pendengar SS hari itu, mereka ngasih message. Ini adalah pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Liyabluwani a'ashkur a'akfur. Kita termasuk yang syakuro atau kafur. Kenapa jamaah anak katakan ini? Kita lihat deh. Syukuri deh profesi kita ini secara kafah. Anak dari pesantren. Sampai anak bilang ke Kiai Hasan, Kiai, anak seakan-akan keluar dari perjanjian anak ketika keluar dari pesantren. Beliau mengatakan, bagaimanapun nanti kau berada, kau harus tetap mengajar. Tiba-tiba kau anak resign dari sekolah internasional, gajinya gede loh Ustaz, tapi anak gak nikmat di situ. Kata Pak Kiai, ya Pak Chandra, wujudmu sekarang bukan ngajar di satu ruang sempit. Kau kayak gini pun, ini ngajar kamu itu, tapi di ruang yang lebih luas. Oh, ada senang Ustaz. Ya Allah ya, mohon doa restunya. Lanjutkan. Bismillah. Anak nikmati secara kafah, tidak setengah-setengah. Anak nikmati profesi ini menjadi sang guru yang muncul rohnya secara kafah. Semua kafah. Kalau udah kafah itu indah dan nikmat banget. Anak hari ini hadir kafah. Anak sebenarnya merasa berdosa dengan Al-Baqarah ini Ustaz Zain itu waktu itu mengundang anak aturan tuh anak dari Jakarta langsung ke sini ya ini. Kok tiba-tiba anak ke Surabaya dulu, ke Pasuruan dulu, habis itu tampil pagi, siang, sore, malam. Tapi waktu itu anak berdetik di hotel itu, ya Allah. Anak besok ke Al-Barokah seakan-akan anak pulang ke kampung anak sendiri Ustaz. Ketika anak tampil di depan orang-orang di situ ribuan jemaah. Tapi ketika anak dijemput dari Pak Rudi di situ, Pak Zain, anak seakan-akan dijemput sama adik-adik kandung anak sendiri untuk kembali ke rumah. Lepas di situ, alhamdulillah yang nyampe juga di rumahku. Padahal di rumah Pak Harmoko. Tapi masih menang Ustaz.
Nikmatkan di sini itu. Andai kan besok tak ada acara di istana, tak apa-apa di sini dulu lah. Nikmat. Kenapa? Anak akui secara kafah. Allah. Maka people, orang di luar sana mencari HTTP ini www. Ngapain mereka? Sponsor surat lamaran. Nah, mereka antri. Yang datang ke tempat aneh pun antri. Yang antri ternyata ada yang wali kelas anak, Ustaz. Di situ ada security dulu. Pak Chandra, ini ada alumni dari Islamabad, Pak. Dia mau ketemu. Pas anda lihat dari atas, Allah apa itu wali kelas anak di Gontor. Itu panggil beliau sebentar. Anak belum Ustaz, atau mau ngapain itu? Aku mau kerja nanti. Susah Ustaz. Di luar sana susah mendapatkan profesi seperti antum pagi antum berdasi, putri antum berseragam kayak gini. Mereka cemburu loh. Anda sengaja hari ini on air kan, gak apa-apa biar dunia mencemburu terhadap kita, biar kecemburuan itu muncul menjadi feedback, ada cerita di area kita. Karena semua yang hari ini hadir, Anda yakin mungkin ada di antara antum yang merasakan ini. Tapi yang guru-guru yang stay di dalam, apakah pernah tuh izin antum ke pengasuhan santri mau nyari buku? Jadi apa yang teh? Karena ke media, jadi buku tes CPNS. Kayaknya gimana gitu ya? Antum mungkin yang dari luar, berkah bunda, ayah. Ini pondok Hafatul Malaikat. Amin. Setiap antum melangkah, Ya Rabb. antum melangkah terus, antum melangkah. Antum menzirokan jiwa raga antum sebelum masuk ke ruangan. Ya Allah, ini sati-sati pejuangmu ya Rabb. Aku ini emang lemah, aku ini banyak dosa ya Allah. Mudah-mudahan ini dari sujud mereka ini menjadi doa buat gue. Gitulah Ustaz. Anda dapatkan rumus itu ketika kami sudah di luar people. Mereka sampai kayak gini, data Badan Pusat Statistik di luar sana, 8 juta orang di Indonesia itu masih menganggur. Anda ketika hadir bersama Kementerian UKM di sini Senayan, hari itu hadir ada Kiai Ma'ruf Amin juga. Kami capture itu slide bahwa 8 juta orang masih menganggur. Masih penting di Finlandia. Di Finlandia yang nganggur itu dibayar 8 juta per bulan. Apakah Al-Barakah kita bikin cabang aja di sana saja di Finlandia gitu ya? Kita hijrah bareng-bareng ke sana 8 juta per bulan. Tapi gak indah. Ini hanya angka. Gak indah kan? Mereka susah cari kerja sampai kayak gini. Tuh ribuan antri hanya untuk mendapatkan profesi. Intinya adalah syukuri antum di sini, people. Syukuri profesi antum sebagai teacher, guru. Karena apa? Pesan kami sebelum kami pulang ke Bogor besok, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Itu adalah frame yang selalu di-keep di memori sang guru. Anak harus terus berdoa biar anak menjadi guru yang hebat buat diri anak, keluarga, dan pesantren. Dan bersyukur sesering mungkin. Ini jadi frame. Coba ya kita buktikan. Kalau Indonesia sangat merindukan guru yang berkarakter dan hebat, kita buktikan people. Antum dah. Oke, bismillah. Silakan dibaca Ustaz. Potret lembaga pendidikan di Indonesia. Agak angkat power vokal. Potret lembaga pendidikan di Indonesia. Antum tadi ikut enggak acara? Ikut pagi. Cara megang mikrofonnya udah enak dilihat ya. Potret lembaga pendidikan Indonesia. Ada guru bahasa Inggris di sini kan? Ada. Al-Mu'allim Al-Injilizi. Mana? Ustaz langsung ngeluarin uslub hadis sana ala wali Ustaz. Allah Anda tidak jadi ngasih mikrofon. Saudara, dibaca Ustaz. Apa?
Potret lembaga pendidikan di Indonesia. Next. Potret pendidikan di Indonesia. Next. Hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015. In English. PISA 2015. 50. Tepuk tangan buat dia kan? Ini tidak Anda sampaikan tadi pagi, tapi Anda harus sampaikan untuk antum people. Hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015, ternyata Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Udah peringkat ke-64 dari 65. Ini namanya suul khotimah. Gak enak di ujung. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih elok di tengah dan enak dipandang. Ini udah 64 ke 65. Ketika ada sekat ini di beberapa kampus, ada itu dosen yang bertanya, Pak Chandra, janganlah kok sembarangan itu bicara. Di Makassar itu ada itu kampus namanya Sarding University kan. Kemudian dia bicara, aku tak setuju kalau ada orang yang mengatakan kalau lembaga pendidikan Indonesia itu hancur begitu saja. Tak setuju, mana kau buktikan saja itu bicara itu. Oke, Anda buktikan. Anda minta itu asisten untuk play lagi atau satu lagi. Apa yang Anda munculkan? People, atau lihat gambar ini. Anda pernah diundang ke sini Ustaz, Lok Ngaceh. Direkturnya telepon, Pak Chandra, bisa datang ke kami untuk motivasi murid-murid kami dan santri-santri kami di Aceh? Oh siap Pak. Nanti tim kami akan jemput. Siap Pak. 10 orang Ustaz. Dengan kru kami merapat ke Aceh, landing di Bandara Bulan Bintang. Pas landing, kok nggak ada orang yang menjemput? Aku bisa bayangkan, Masya Allah Ustaz. Di situ anak, gimana ceritanya ini ya? Anak celingak-celinguk ada di Aceh itu. Tiba-tiba, anak nunggu bersama tim 10 orang, anak telepon direktur dia nggak bisa ditelepon. Tiba-tiba ada orang berseragam, dia mengatakan, Assalamualaikum Pak Chandra. Saya pernah ikut Pak Chandra itu waktu acara di Masjid Baitur Rahman waktu itu. Kami diminta Pak Direktur untuk menjemput Bapak. Itu 10 orang berseragam, tapi pakai helm. Kalau pakai helm berarti transportasinya apa? Motor masih enak loh, nah. Itu bukan motor, tapi bentor. Bentor itu becak motor. Kalau naik becak motor, itu driver di sampingnya, anak juga di sampingnya. Anak peluk laptop takut jatuh lagi. Karena belum ngerasain. Itu angin kerasa banget, belum gitu. Kalau naik ojek kan bisa kehalang sama punggungnya si driver. Anak jalan, udah sampai ke satu titik, udah 2 jam. Oh, apa ini kok gak nyampe-nyampe? Kita seru sih konvoy, tapi kalau 2 jam lama banget, kelamaan gitu kayak. Tiba-tiba anak coret itu drivernya, Mas, kok gak nyampe-nyampe Mas? Apa jawaban dia? Tolonglah Pak Chandra, sabarlah dikit. Insya Allah kita 3 jam lagi nyampe loh. Karena motivasi orang itu kok susah banget gitu ya. Memotivasi orang kok susah banget. Ya Rabbi, habis itu kita turun semua. Pas kita mau ngapain lagi nih? Kita nyebrang sebentar Pak Chandra. Kita nyebrang pakai speed cepat gitu. Nyampe aku Allah Akbar. Pas nyampe di landasan akhir itu, angkanya lagi masih jauh kan? Jauh lagi Pak Chandra, 1 jam lagi. Pas nyampe ke lokasi, ada tulisan Welcome to Mr. Herbie Chandra at L.I.T.A. School. Itu tulisannya pakai karton, ada gapuranya. Itu hujan deras, anak peluk laptop dan anak di bawah gapura itu. Semua berkumpul 10 orang di bawah gapura, nggak ada yang muncul, ini direktur di mana gitu ya. Tiba-tiba keluar dari sebuah gubuk kecil dan mereka teriak dan sambil buka hordennya, Hai Pak Chandra, ya Allah Pak, anak-anakku santri-santriku pasti akan senang ini Pak. Waktu Bapak ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh hari itu, anak-anak kami hanya ingin berfoto dengan Bapak tapi tak sempat. Waktu itu Pak Chandra keburu dibawa protokol menuju ke kantor gubernur. Pak Chandra, tolong Pak Chandra, temui anak-anak kami. Mana santri-santrinya? Sebentar Pak Chandra ke sholat duha. Keluarlah santri-santrinya, itu mungil-mungil anak SD. Dengan jumlah berapa orang Ustaz? Jumlahnya itu 5 orang. Kami jauh-jauh dari Jakarta bersama kru berapa orang? 10 orang. Yang akan dimotivasi berapa orang? Tim kami lebih banyak daripada yang akan dimotivasi. Ayo, apakah kita saling tengok-tengok aja Ustaz itu? Gimana lagi? Ya udah, ayo saya bilang. Ayo ke situ kita merapat. Abdul Talib
Yai. Allah karim. Dibawa ke satu ruangan. Di situ tidak ada alat seperti ini. Tidak ada layar, tidak ada laptop, tidak ada listrik. Anak udah bingung di situ, ya Allah, anak ngomong apa nanti. Tapi anak cukup berdoa, ya Allah, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Engkau menggerakkan aku ke tanah ini karena aku yakin kau menggerakkan jiwa ragaku ini untuk berbicara, ya Allah. In kana hadzal lisan nafi'lahu, gerakan, ya Allah. Anak duduk lesehan karena nggak ada karpet yang indah kayak antum ini. Antum pas anak duduk di situ, duduk, dan 5 anak di depannya kan, anak katakan, nah, Pak Chandra ini bangga bertemu kalian hari ini. Nah. Suatu saat kau akan menjadi orang hebat, anakku. Saya penuh satu-satu anak itu. Suatu saat ibumu pasti akan bangga denganmu. Kau pasti akan dipeluk, ya Allah, kau anak sukses sekarang ya. Aku bangga punya kau. Gara-gara anak ngomong kayak gitu, ini 2 orang anak Lok Semawe adik kakak ini tak mau tengok kita. Dia teriak tunjuk-tunjuk, Pak Chandra jahat, lebih baik Bapak pulang lagi lah kau ke Jakarta. Itu tak ada yang berani berbicara tentang ibu di depan kami, kecuali kau, Pak. Bapak jahat, Pak. Bapak tahu kenapa kami di sini? Kami berlima ini adalah waktu itu, Pak, waktu gelombang tsunami Aceh, Pak. Kami berlima di atas genteng sama ibu-ibu kami. Tapi saat itu baca ibuku terbawa ombak. Aku mau tarik tangannya tak bisa baca drama. Yang nampak itu mulut ibuku, dia lagi berteriak di atas gelombang ombak. Dia mengatakan, nak, jika ibu mati hari ini, nak, nanti kau yang akan tebak tulisanku ya, nak, ya. Nanti kau yang baca-baca ayat Allah di atas kuburanku ya, ayat. Aku ingat itu baca, aku mau ngaji di sini. Allahu Akbar. Anak peluk anak itu. Maafin Pak Chandra, maafin. Gak apa-apa Pak Chandra. Aku cuma minta satu, Pak Chandra. Sebelum Bapak pulang ke Jakarta, antarkan kami ke makam orang tua kami, Pak Chandra. Anak gendong, anak satu yang paling kecil itu. Ayo, kamu tunjukin di mana aku berada dulu. Ayo Pak Chandra. Ketika nyampe, Allahu Akbar. Ini seorang anak membawa kami ke sini. Anak itu dia seakan-akan berdialog dengan ibunya. Bu, aku bawa orang dari Jakarta, Bu. Tapi aku yakin dia bisa bahasa Arab, Pak Chandra ini. Selama ini aku datang ke kuburan ini hanya pakai bahasa Aceh doanya. Ibu dengar ya. Dia dikuburkan bersama 250 jenazah lainnya. Dan di situ kami berdoa bersama anak ini yang kuburannya ada, masih ada dan utuh tubuhnya, dimasukkan dalam satu kuburan, hanya dia. Di situ berdoa, ya Allah, ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu mufratan min hufarin. Di mana kami mengajar segmen motivasi hari itu My People, di mana tempatnya? Di sini tempatnya. Antum kalau lihat tempat ini, anak yakin tak ada di Al-Barokah yang tempatnya kayak gini. Anak ngajar di situ di Tanah Becek. Ketika anak lagi mengajari mahfuzat, manjada wajada, Yona katakan manjada wajada. Tiba-tiba hujan deras, kan? Anak basah kuyup, anak suruh asisten ngambil jas hujan di bentor kecamatan, ambil jas hujan. Anak basah kuyup kedinginan, anak pakai jas hujan, anak ini langsung teriak, Pak Chandra ini jahat kali, Pak Chandra ini manja kali. Bapak baru kena air hujan 5 menit kau pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak di tempat ini, kami kehujanan, jadi kering lagi di tempat ini. Anak malu banget di situ. Begitu anak buka lagi. Sampai sana hujan-hujanan gak apa-apa. Sampai segitunya teman-teman. Mereka kalau tidur bergantian. Yang satu menjaga area asrama, ini asrama ya kelas, di tempat tidur. Ketika kamu mau pulang, dia menarik anak sambil mengatakan, Pak Chandra, mau nggak ngajar aku di sini?
Chandra jangan pulang. Itu 5 anak ngomongnya kayak gitu semua tuh. Iya Pak Chandra, mau nggak ngajar aku di sini? Andaikan ini pertanyaan adalah lempar ke antum al-barakah teachers, antum mau nggak ngajar di sini? Anak aja mikir-mikir loh Ustaz. Ya Allah, perjuangan. Tapi anak yakin dengan roh sang mu'allim, anak yakin bisa. Hanya kami setiap tahun sekarang datang ke sana sebelum pandemi. Alhamdulillah, qadarullah, afwan. Dari semua hasil kursus, lembaga training, hasil voice over yang TV One tadi yang di Hazana, anak kumpulkan dikit-dikit. Sekarang di sana sudah berdiri masjid. Sekarang sudah berdiri asrama letter L. Ibu Hafifah pernah kami bawa ke sana, Bu, tuh anak-anak di sana rindu dengan ibu. Datang ke sana, diresmikan. Kenapa? La mu'al, tak ada kata yang mustahil. Hari ini al-barakah dengan sedemikian rupa. Kita bisa lihat bukan hari ini yang kita lihat, tapi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Ulufun tolabah, ribuan santri akan datang. Dan ketika kita berdoa dan berarti doa itu akan dikabulkan. Itu doa akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Dan Allah akan mengangkatnya menuju ke aras. Itu aja yang pesantrennya seperti itu, hanya 5 orang dia bisa bergerak speednya 120 km per jam. Mereka generasi Spiderman berangkat ke sekolah melalui tali. Apa ada di sini para guru kau berangkat dari Nganjuk, dari Kertosono kau pakai tali dan landing di depan sini? Lucu gitu ya? Kayak gitu ya, landing di depan. Semua harus bersahabat dengan jembatan ini sebagai ilustrasi. Maksudnya apa? Bersyukurlah untuk bersabar banyak. Tepuk tangan buat al-barakah billah. Bersyukurlah untuk bilamahan ini penuh keberkahan. Jangan di sini taharrak fa'inna fil harakati barakah. Dan semua yang hadir hari ini saatnya antum harus membedakan. Berarti selama ini kita di sini dan di luar kita termasuk guru yang berkarakter atau guru yang profesional. Kalau guru yang muta'addib itu yang dirindukan, tapi guru yang profesional hanya muta'ahil, dia ahli banget tapi belum tentu berkarakter. Tapi guru yang berkarakter, Anda yakin dia bisa meraih profesional. Sekarang dominan manakah guru, karakter Anda sebagai guru? Atau melihat kira-kira yang ustadz baru, ustadzah baru ada di nomor berapa? Cepat. Nomor 3 apa 4? Antum bela di katakan nomor 3 di sini. Nomor berapa? 4. Antum berada di sini. Nomor 4 adalah generasi alfa yang bisa diciptakan hardware dan softwarenya. Dan antum pasti berada di zona ini. Mesin kecerdasan otak sebagai seorang guru ada di zona ini. Ada di antara antum yang duduk hari ini. Karakter gurunya dominan, limbik kirinya yang kuat. Orang yang punya limbik kiri adalah orang sensing, memorinya kuat dan rajin banget. Orang sensing itu kalau udah acara kumpul kayak gini, dia paling duluan. Kalau masuk ke kelas, habis subuh dia berangkat duluan. Fingerprint lebih awal dia. Rajin banget. Azan zuhur dikumandangkan sebelum hayya 'alas shalah, dia duluan. Karena jangan sampai terlambat. Rajin banget. Gak pernah dibotak orang itu. Rajin banget. Lihat dia, malaikat banget orang itu. Sensingnya kuat, memori kuat, rajin banget. Ada orang kayak gitu? Ada. Santri antum ada yang kayak gitu? Ada. Termasuk buah hati Anda yang di rumah, ada kayak gitu. Orang otak kiri yang sensing yang memorinya kuat. Ada juga di antara Anda para guru yang thinking, dia analitis dan pandai banget. Otak kirinya yang kuat. Ada di antara kita yang otak kirinya kuat. Otak kiri kuat, Anda punya teman, dia orang SMTV. Ketika Anda driverin dia nih, Mbak Sinta ini, Anda tahu ketika di lampu merah Pondok Indah itu Anda berhenti. Kok itu cepat banget hidupnya, tiba-tiba merah lagi, Anda langsung nyerobot. Anda tahu Mbak Sinta bilang apa? Mas Chandra, itu tadi merah loh Mas. Anda udah dirobot, Anda melakukan loh Mas. Itu merah loh kan loh Mas. Mas Chandra tahu nggak artinya merah apa? Anda bilang merah itu artinya berani. Itu mah yang diikuti. Kenapa Anda jawab gitu? Karena orang otak kanan. Orang otak kanan itu orang intuitif, dia kreatif. Dia orang otak kanan. Antum sekarang lagi membayangkan, di mana otak kanan, di mana ya, gitu kan? Otak kanan di mana nih? Anda juga nggak tahu, antum kan yang punya otak. Tapi ini yang F, limbik kanan, hampir 90% dimiliki oleh sang istri, kaum Hawa.
nonton Joda Akbar 5 menit langsung berlinang. Istri Ana nggak sadar kalau di situ ada suara suaminya. Pas Ana buka pintu, Ana habis rekaman dari ANTV, ngisi Joda Akbar, suara Jalal itu. Pas masuk ke rumah, bini kemana gitu ya. Pas masuk ke kamar, dia lagi nonton Joda Akbar berlinang air matanya. Padahal itu rekaman yang Ana rekam tadi. Kenapa? Ya Allah, ya Allah, itu Jalal itu ya, kalau dia bicara ya Allah, itu suara aneh. Astagfirullahaladzim gitu. Anak gak sedih-sedih perasaan ini suara itu. Tapi kenapa istri anak kok dia langsung berlinang air matanya? Orang feeling. Anak bercerita orang Aceh, antum banyak yang berlinang air matanya. Kenapa? Antum ada feelingnya. Wajar kan? Al-buka rahmah. Tangisan itu bukti kasih sayang. Tapi gak cukup itu, karena anak ngomongnya kayak gitu. Coba kalau anak ngomongnya yang Aceh tadi itu ceritanya gak gitu ngomongnya. Teman-teman dulu kan waktu ke Aceh ya, tiba-tiba ada anak itu kan waktu itu, ya Allah tau gak, itu anak ternyata gak ada ibunya loh. Jadi dulu itu ibunya itu ya itulah, kena ombak waktu tsunami gitu. Terus ibunya bilang, nak nanti kalau ibu mati ya, gimana lah caranya, nanti kamu pesantren aja, belajar gitu. Jadi nanti kamu ke Batu Nisan baca Yasin gimana kayak bisa ya. Kalau anak ngomong kayak gitu, teman-teman tertawa loh teman-teman. Berarti how to say, cara kita bicara itu menentukan. Maka lipikanan itu kebanyakan di zona putih. Maka warna-warni santri, warna-warni buah hati Anda beragam. Beda usia, beda. Guru TK angkat tangan. Mana? Saya senang kalau ketemu guru TK. Mana guru TK? Guru TK itu berjuang sejati dia. Mana? Sok angkat tangan kanannya tuh. Tinggi ya, tinggi. Iya, anak gak lihat. Banyak pula guru TK. Anak senang ketemu guru TK karena guru TK itu, masya Allah, itu berjuang hebat. Anda lagi galau hari itu ketika ketemu anak TK, itu Anda hilangkan kegalauan Anda ya. Anak seumur-umur ngajar anak TK, itu perjuangan banget. Anak lebih baik isi seminar di depan 3.000 orang daripada di kelas yang 5 orang anak TK semua. Betul. Pertama kali Bunda, anak ngajar anak TK, diminta oleh direktur jadi Al-Azhar Kebayoran. Pas masuk, otomatis kan kita harus kayak anak TK. Anak bilang, ya Allah, apa kabar saya kamu hari? Kamu udah makan hari ini? Ya Allah, kata jati-jati kamu udah makan, saya udah pacar aku mau dong pacar. Bapak hari ini cerita tentang Nabi Ibrahim tapi pakai suara Mahabharata. Anak langsung mundur situ. Akhirnya orang di masjid bilang, pacarlah ikuti kasihan mereka. Anak ikutin. Apa anak bilang? Tolong anak-anakku, kamu yang duduk di pojok tolong perhatikan. Iya, itu anak diam semua. Anak ngomong 30 menit pakai suara Arjuna, masya Allah capeknya kita habiskan. Tapi anak senang karena mereka duduk diam loh. Dia ngikutin Alkitab bercerita. Ketika Nabi Ibrahim itu melangkahkan kakinya, dia bertemu dengan Raja Namrud. Api yang melahap Nabi Ibrahim atas kekuatan izin Allah tidak membuatnya menjadi terbakar. Qul ya narukuni pada wassalaman ala Ibrahim. Tuh, antum pun langsung tertegun kan ya. Anak kan bukan berbicara pada anak TK ini. Aku pun langsung tertegun. Kenapa? Karena anak ngomongnya kayak gitu, anak TK senang banget loh. Itu saja. Pernah tuh gitu. Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud kan? Oh itu saja. Tapi anak SMP apa mau digitukan? Anak-anak di sini SMP SMA. Coba deh antum masuk ke kelas depan anak SMP. Ya Allah. Apa mau mereka gitu? Anak yakin tuh nanti antum akan bilang, astagfirullah. Kenapa dia lebay ini? Tapi intinya sama. Beda usia, beda bahasa. Seperti ungkapan Ali bin Abi Thalib.
Beliau mengatakan khotib ala hasabi uqulihim. Kalau kau berbicara, kita harus menyesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Ketika Anda berbicara depan anak TK seperti itu, depan anak generasi Alpha, generasi X, Y, Z, pasti beda-beda. Kita coba. Kita melawan generasi milenial seperti ini. Kita melawan mereka yang ingin dimanusiakan. Guru TK itu ketika anak TK dia mengatakan, Pak Chandra, aku buat karya hari ini Pak Chandra, ini karyaku ini buat kado buat ibuku Pak Chandra. Oh iya, nanti Pak Chandra lihat ibuku pasti akan senang. Benar, ibunya datang, baru landing di Singapura, habis itu menuju ke sekolah. Habis itu anak itu bilang apa? Bu, aku punya gambar nih buat ibu, kado ulang tahun buat bunda. Apa jawaban ibu itu? Nah, ibu sibuk. Simpan aja di belakang itu. Sakit ya. Dia bilang, Pak Chandra dulu yang lihat. Sakit. Anak peluk anak itu. Tapi aku yakin gambarnya bagus, Mas. Walaupun namanya anak TK, dari zaman Fir'aun masuk TK, itu gak berubah gambarnya. Gambar anak TK itu tak lepas dari dua gunung, di atasnya ada apa? Ada apa? Ada matahari. Di sekeliling matahari ada apa? Di depan gunungnya ada apa? Dari dulu juga gitu. Tapi bisa gak sih kita katakan, keren banget, you amazing. Bisa gak sih sebentar aja bilang kayak gitu? Gak perlu kita bilang, gambarmu itu pasti kan ada gunung di atas matahari, kemudian ada gunungnya dua gitu kan. Sakit kan ya. Namanya lukisan sang anak dari dulu ya kayak gini. Anak masuk ke zona parenting loh sekarang. Tadi public speaking, motivasi, sekarang parenting. Anak belajar parenting bersama Kak Seto dan Bunda Elisma. Anak sampaikan ini semua, itu ibu senang banget kalau lihat apa namanya slide tentang ini, lukisan sang anak. Kenapa? Bukan banyaknya waktu yang dihabiskan oleh orang tua, melainkan kualitas waktu yang dimanfaatkan untuk bercengkrama dengan sang anak. Ketika anak mau kayak gini, ya Allah, itu di Manado yang bertanya, Pak Chandra ini berani-beraninya Pak Chandra ngomong tentang keluarga depan kami, parenting loh ini Pak. Kami ini lebih kaya pengalaman keluarganya daripada Anda. Anda baru nikah berapa sih? Wah, anu sakit-sakit banget gitu. Tapi ini oke. Pak Chandra ini saya lihat jadwalnya full banget hari ini. Pak Chandra, terus kapan Pak Chandra ketemu dengan keluarganya? Benar juga ya. Tapi apa? Jawaban hari itu, Pak, Bu, lebih baik bertemu 5 menit di bandara dengan istri dan 2 jagoan saya, tapi setiap detiknya berkualitas, dibandingkan 5 tahun di dalam rumah tapi tak ada komunikasi, tak ada cinta, tak ada jiwa raga dan sinergi dengan enzim anak dan istri. Kemarin sebelum kami kesini, karena tinggal lama nih, anak ketemu sama anak di bandara itu. Nah, ayah pulang dulu ya sayang. Sini, ayah kerja dulu. Iya ya, bismillah ya. Salim, anak kecil. Alim soleh. Baru ke istriku. Udah, ayah kerja dulu ya. I love you. Setiap detiknya berkualitas. Itu mengena banget loh. Itu anakku sampai bilang di telepon, Pak, ayah aku senang banget tadi ayah bilang nanti ayah mau berdoakan dengan 2 kata itu, alim soleh. Aku senang Pak ayah gitu. Nggak lama, hanya 5 menit, tapi indah banget dibandingkan di dalam rumah tak ada tegur sapa sama sekali. Biasa aja melihatnya Bu. Jadi di sini adalah generasi ini beda-beda. So, antum beda coba ya. Antum ini generasi mana? Yang lahir di tahun 50 sampai 55 sampai 65 itu termasuk generasi baby boomers. Ada nggak di sini? Sorry. Antum dari 55 sampai 65. Area antum berarti generasi baby boomers. Oke, berarti ada Pak Kiai. Sekarang dari area 65 sampai tahun 80 generasi X. Berarti antum generasi X. Oke.
Kalau nggak salah baby boomers itu zaman babu runcing Ustaz. Yang perang saja. Berarti antum generasi X. Sekarang di antara antum yang lahir dari tahun 80 sampai tahun 2000. So nggak apa-apa. 80 berarti itu termasuk generasi Y. Dan anak-anak antum nih yang generasi Z adalah mereka yang terlahir di tahun 95 sampai tahun 2010, generasi Z. Dan santri-santri antum ada yang terlahir di tahun 2010 sampai tahun 2025, mereka adalah generasi Alpha yang layak fi bil isyarat. Tak cukup dengan isyarat. Antum ketika lagi mengajar tiba-tiba kamu baca, anak TK nggak bisa digitukan. Dekati dia, assalamualaikum nah, apa kabar? Masya Allah. Ya nak baca. Sebuah Anda mentransferkan energi positif kasih sayang sang guru terhadap sang buah hati. Kalau namanya TK itu anak mahasiswa nggak bisa digitukan. Anak mahasiswa, silakan kalau lain lagi urusannya nanti, ya kan? Maka generasi Z, Anda nggak tahu kalau generasi apa. Ini kenapa tim Anda dari gambar ini? Udah jangan lama-lama. Generasi apa? Generasinya ada di tayangan video ini. Generasi Alpha yang kayak gini. Some people don't think so, but they do. Hey, dummy! Are you just plain stupid? I'm Forrest Gump. Just run away, boys. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get away! Hurry up! Oh, yeah, dummy, here we go. Get you! Run, Forrest, run! Run, Forrest! We're back to you! Run, Forrest, Now you wouldn't believe it if I told you that I can run like the wind blows. From that day on, Ibu, keyakinan berisi sejuta kekuatan yang akan merestui langkah kita. Sekalipun kita dalam keadaan terikat, tapi ketika speed kita cepat dan bergerak, itu rantai pun akan terputus dengan sendirinya karena ada kekuatan yang dan keyakinan yang kuat. Maka people, semua yang hari ini hadir, saatnya untuk mengikuti ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu itu agar siap menghadapi zamannya, karena mereka kelak akan hidup di zaman yang pasti berbeda denganmu. Kita pasti berbeda dengan mereka. Semua akan mengatakan, Pak Happy, kayaknya banyak masalah nih anak hadapin santri. Anda harus katakan juga kepada Anda pribadi, semua yang terjadi itu bukan masalah, tapi pelajaran dari Sang Maha. Bila kita tak kunjung berubah, para guru yang terhormat, maka teguran Allah akan semakin keras. Semua yang hari ini hadir, ingat, ketika antum mengatakan, Pak Happy jujur ya Pak, Bapak ngomong dari tadi hampir 1 jam loh Pak, jujur ya Pak ya, saya itu sebenarnya nggak ada cita-cita jadi guru loh Pak, tapi gimana lagi Pak? Nah itu bahaya. Pak Happy, saya mah daripada di rumah, mendingan di sini. Punten, maaf Pak, itu yang bahaya. Andai kan antum mengatakan, Pak Happy, saya kan bukan guru, bagaimanapun Anda adalah guru untuk buah hati Anda nanti. Anda mungkin bukan guru di sekolahan seperti antum, tapi Anda akan menjadi guru, dan sekarang sudah jadi guru untuk 2 jagoan saya di rumah. Keluarkan sumber energi. Kenapa Anda katakan ini? Antum melihat di gambar ini, my people. Ketika antum berdoa, saat itu antum karunia anak. Di situ sinergi antara pola pikir orang tua dan buah hati.
Antum diciptakan dengan anak-anak yang normal. Masih mending loh teman-teman. Lihat anak ketika hadir di situ anak ngisi motivasi, tapi di dalamnya anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus, anak autis teman-teman. 150 orang kami hadir setiap hari Rabu Ustaz. Ketika kami pertama kali tampil, Allahu Akbar, baru anak ngomong, anak bilang perjalanan kita hari ini adalah pendidikan agama Islam. Anak tulis di whiteboard, tiba-tiba ada anak yang sindromnya kuat, dia paling pojok melempar anak pakai penghapus, brak gitu. Anak tengok, astagfirullahaladzim, sejak dia gitu. Anak ngomong, ini siapa? Datang shadow teacher yang guru pendampingnya, baca mama, ini dia autism. Oh, iya anak tahu. Kesayangan apa? Dia jam kalau hari Rabu setiap jam 9 dia otak reptilnya keluar. Jadi dia dreaming. Dreamingnya apa setiap Rabu jam 9? Tom and Jerry. Jadi di otaknya mikirnya Tom and Jerry. Setiap jam 9 Tom and Jerry. Berarti gua tikus apa kucing? Anak takut tuh. Anak minta ke bagian kurikulum, pindah dong, jangan hari Rabu dong, Kamis aja please. Diganti tuh bagian kurikulum. Anak ganti, hari Kamis. Ini gak terlalu kenceng banget nih autismnya. Aman, anak ngajar, tenang. Tiba-tiba anak nemuin anak. Itu anak dia punya namanya otak reptilnya Down syndrome. Tapi dia punya pola pikirnya beda murid itu. Apa dia? Dia menganggap semua orang sekelilingnya miskin. Anak kan pakai motor Ustaz. Pas turun itu di ruang parkir, itu namanya si Caco. Dia langsung teriak dari atas, Pak Happy berangkat kerjanya pakai motor ya? Iya Caco, kenapa? Wah, Pak Happy miskin. Ya Allah, kenapa aku pernah diperlakukan? Pendampingnya bilang, Pak Happy kalau ngadepin anak seperti itu, Bapak jangan diam aja. Terus aku bilang apa? Bapak sok kaya aja di situ. Oke. Pas keliling perpustakaan, ketemu lagi sama Caco itu. Pak Happy, pasti Pak Happy pulangnya pakai motor. Enggak dong. Pak Happy sekarang udah punya mobil Caco. Oh iya, mobilnya apa? Al-Fatihah maksudnya. Senang banget dia. Apa dia? Aku nanti Pak Happy kaya. Dari sejak itu dia sangat melakukan gara-gara anak kayak gitu. Antum mau ngajar di sini anak normal semua. Apa ada yang berani melempar antum pakai penghapus, pakai tolasan gitu? Tiba-tiba lagi besok dia ketemu lagi dengan anak autism, dia tapi gak terlalu autis. Dia duduk paling pojok, tiap anak ngajar pasti dia itu nunduk. Lama-lama kan kita emosi Kak. Anak suruh anak itu, you keluar. Ya Pak Chandra ini keluar. 1 semester loh. Tiap anak ngajar pasti dia nunduk. Tiba-tiba habis maghrib datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Chandra. Pak Chandra ini udah suuzon sama aku hari ini. Aku ini nunduk ini, aku juga belajar. Belajar apa? Kamu gak dengerin? Aku dengerin kok Pak Chandra, aku menggambar. Iya kan, berarti kamu gak denger. Aku menggambar, aku benar Pak Chandra, aku menggambar. Aku tahu apa yang Bapak ajarkan selama 1 minggu. Apa itu? Sholat kan? Mana lihat gambarnya? Ternyata dia orang auditori dan memvisualkan apa yang dia rekam di otaknya melalui gambar. Antum tahu, anak baru hari itu anak lihat Naruto sholat. Anak diperlihatkan sama Allah dengan kelebihan orang. Dia menjelaskan itu Naruto takbiratul ihram pas banget itu. Lakin wa yubayyin bayanan amikan. Dia melebihi anak normal yang duduk paling depan. Anak yang duduk di depan ada belum tentu bisa ngejelasin kayak gitu. Jadi kan Pak Chandra bilang, kalau lagi sholat itu, kalau ruku itu harus 90 derajat. Ya Naruto kayak gitu, cuma dia gak pakai kolam suhu aja, gak pakai bensin. Allah Akbar, anak berdosa, anak peluk. Maafin Pak Chandra ya nanya, ya Pak Chandra udah suuzon. Ternyata dia selalu berdoa buat kita dalam berat tadinya. Aku selalu berdoa buat guru-guru Pak Chandra tiap habis sholat. Andai kan aku sujud ini diterima, biar pahalanya buat guruku. Ya Allah, anak peluk anak itu, maafin Pak Chandra ya naya. Dia anak autis. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu benar-benar highlight ayat itu. Pak Chandra, besok materinya tentang apa? Nah,
Sampai subuh. Ustazah, kalimat anak ini simpel. Anaknya storytelling depan antum menceritakan apapun yang anak rasakan. Tapi paling tidak tetap kembali ke ayat tadi. Lihat berdua nih, ashkur am akfur. Yang mu'alim syakuro, mu'alimah syakuro. Anak yakin itu akan menjadi orang tua yang dirindukan untuk buah hatinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu saja yang bisa Ana sampaikan. Ustadz, Ana kasih satu grup untuk malam ini. Andaikan antum ingin bikin grup WhatsApp tentang dunia komunikasi atau public speaking group gitu ya, Ana kasih space, tapi sampai hari Senin. Kalau hari Senin gak ada, berarti Ana akan kasihkan ini ke Unmu Malam grup ini. Jadi kalau sekiranya di sini nanti ada adminnya, monggo Ustaz. Atau didata, kemudian setelah itu dibikin grup, guru-guru semua, kita sharing di situ tentang MC, tentang public speaking. Karena ada semua materi seperti ini dibuatkan grup. Ana hanya kasih kan ini hanya untuk antum, tidak hanya untuk yang tidak untuk yang lain. Tim kami memberikan info tadi, silakan untuk di sini. Kenapa Ana berikan ini untuk antum? Karena feel hari ini dapat banget loh Ustaz. Andai kan malam ini acaranya di aula Ustaz, Ana yakin feelnya gak seger ini. Ana ngobrol dengan Ustaz Zainur itu, kayak cocok Ustaz kalau di sini. Ana gak perlu teriak ngomong pelan pun terdengar oleh antum. Jangan sampai di pesantren lain materi tentang guru tentang barusan, yang lainnya di sampingnya ada yang main badminton, ada apa gitu nggak kelihatan. Jadi suara anak saingan dengan suara orang yang lagi bulu tangkis gitu ya. Kalau di sini lebih steril, lebih nice banget. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada Ustaz Amal sudah ya? Saya tahu Ustaz. Masya Allah. Tahu Ustaz. Iya, anak harus belajar juga dengan antum ini. Masya Allah. Ahlan. Jazakallah khair, barakallahu fiik ya Allah. Tepuk tangan dong buat beliau. Nanti kayak kenal-kenal gitu kata dia. Silakan langsung duduk di situ. Aktifin lah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti nomornya ada di Ustaz Zainuri dan nanti tadi Ustaz ada yang nge-save nomor atau Ustaz silakan bisa dirikan tapi sampai hari Senin ya Ustaz saya sampai jam 12.00. Kalau tidak ada sampai itu ya berarti buat kuliah di malam hari Rabu dan Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian semua kalimat dan apa yang kita dengarkan, semoga bermanfaat. Tadi saya sudah berdoa. Yang terakhir, ya, yang paling penting itu kan bagaimana kita komit pada diri sendiri, loyal dengan apa yang kita rencanakan. Teruslah berkembang, teruslah menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat, lebih setia terhadap apa yang Allah takdirkan pada diri Anda semua. Karena semua tidak akan terlepas dari qada dan qadarnya Allah. Itu maka kalimat dari inti dari kesyukuran itu adalah itu, menerima dengan sebaik-baiknya qada dan qadarnya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam ini menjadi lecutan untuk semangat, untuk mengabdi lebih tulus lagi, mengabdi lebih berkualitas lagi. Jadi jangan menjadi abdan, menjadi dalam abda dinar, abda dirham, ta'is abda dinar, ta'is abda dirham. Itu dikecam sekali oleh. Jangan menjadi hamba-hamba duniawi. Nanti tidak akan menjadi celaka. Niatkan semua yang kita lakukan, kita kerjakan ini adalah taqarrub. Insya Allah bermanfaat, berkembang. Tasbih, tahlil kita insya Allah menjadi bekal kita
girasul jannah. Girasul jannah. Tanaman yang kita tanam, benih yang kita tanam. Tasbih, tahlil setiap hari. Jangan kalah dengan tumbuhan yang tak pernah berhenti bertasbih, bertahlil. Kita yang diberikan akal, kegiatan kita, semua harus menjadi itu. Jadi tahlil. Dan Rasulullah bersabda, tahlil, takbir, semua itu adalah girasul jannah. Benih yang kita tanam di surga. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bertemu di sana, memanennya dengan kualitas yang membahagiakan. Cita-cita ada yang mungkin ingin menjadi masuknya dari karena rajin salatnya, Jannatul Firdaus nuzula. Ada yang ingin jadi penghuni jannah Firdaus, ada Jannatul Naim. Semua itu peluang yang pasti Allah tunjukkan. Hak kita itu yang paling penting untuk kita niatkan. Untuk apa kita hidup ini? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Profesi kita guru. Lalu apa yang kita tanam? Masya Allah, ibadah yang tinggi kualitasnya itu ada versus ilmi, ta'lim, wa Rasulullah wa mu'alim. Antum da'i, mu'alim wa da'i. Masya Allah. Teruskan setiap perjuangan, mudah-mudahan berkembang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.